juga teman-teman bisa akses dengan mudah untuk soalnya. Eh, Kelasnya itu masih sama kayak yang kemarin-kemarin, teman-teman yang ngejelasin, teman-teman yang mau jadi volunteer bakal ngejelasin kenapa dia jawabannya itu, bakal ngejelasin jawaban dari pertanyaan tersebut, gitu. Paham semuanya? Kalau bisa teman-teman ini aja langsung open mic aja biar kelasnya jadi seru. Iya, Kak. Oke deh. Kalau gitu siapa yang mau maju pertama buat ngejelasin? Terserah mau pilih nomor berapa. Ayo, siapa yang mau pertama ngejelasin boleh langsung raise hand atau langsung open mic aja. Yang ikut kelas-kelas kemarin-kemarin itu pasti udah tahu rules-nya dari kelas itu kayak gimana. Jadi ayo yang mau yang mau menjelaskan pertama boleh langsung raise hand atau langsung open mic aja. Nggak ada ya? Oke, karena nggak ada, kita langsung ke Kak Juma aja deh. Kak Juma mau ngejelasin nomor berapa dulu? Oke, boleh. Terima kasih, Aira. Eh, Berarti mungkin dari Aira aja ya yang share screen. Iya Kak, ya nggak apa-apa. Oke, Atau Kakak mau oke. share screen Kak? Mungkin bisa minta tolong boleh deh supaya lebih enak gitu ya ngejelasinnya. Oke, aku stop dulu. Oke, silahkan Kak. Oke, thank you. Oke, semoga terlihat ya. Oke, mungkin karena adik-adik belum ada yang mau mencoba menjawab bareng, maksudnya mau menjelaskan jawabannya, kita coba lihat dulu jawaban untuk nomor satu. Kira-kira dari adik-adik coba bisa di-spill ya jawabannya walaupun tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin bisa di-spill biar kita tahu nih apakah benar apa tidak. Jadi nomor satu itu kan pertanyaannya adalah what is the correlation between text 1 and text 2, text 2. Jadi artinya kita di soal nomor satu ini kita diminta untuk cari tahu hubungan dari teks 1 dan teks 2. Nah, seperti di kelas-kelas sebelumnya yang Kakak jelaskan bahwa kalau soal-soal seperti ini itu adalah tipe soal main idea ya, dimana kayak kita diminta untuk mencari tahu apa sih yang sedang dibicarakan supaya bisa menjawab nomor satu. Nah, sudah ada yang mencoba menjawab. Marsa, D, A, D, jawabannya D, cuman salah tekan. Wah, oke. Oke, nggak masalah ya kalau salah tekan. Jadi yang penting tahu jawabannya. Ya, banyak yang jawab D ya. Benar ya, jawabannya adalah D, di mana di sini bahwa bukan di teks 1 dan teks 2 itu berbicara tentang studi. Nah ini walaupun tulisannya studi, bukan studi belajar ya, tapi studi itu adalah kajian. Dalam konteks ini itu adalah kajian atau penelitian. Berbicara tentang penelitian brain disorders yang disebabkan oleh alkohol dan kafein, konsumsi alkohol dan kafein selama pregnancy. Jadi kalau misalnya karena teman-teman juga sudah ini ya benar jawabannya, kalau kita perhatikan caranya adalah kita tinggal tahu idea dari teks 1 dan teks 2 supaya kita tahu apa yang sedang dibicarakan. Sama seperti dengan tips-tips yang sebelumnya, ketika kita mencari jawaban untuk soal kategori main idea, kita bisa cek dulu
kalimat pertama atau paragraf pertama, oke, dari tiap teks. Nah, kita bisa lihat a new MRE study revealed that consumption of alcohol even in low to moderate amounts during pregnancy can change the baby's brain structure and delay brain development. Nah, dari kalimat pertama kita bisa lihat bahwa penelitian MRE ini menyatakan bahwa mengkonsumsi alkohol walaupun dalam jumlah yang sedikit atau hingga jumlah yang banyak selama kehamilan itu dapat mengubah struktur otak bayi dan menunda perkembangan otak begitu. Nah, dari kalimat pertama kita sudah tahu bahwa teks pertama itu sedang membicarakan tentang penelitian dari MRI yang fokus pada konsumsi alkohol selama pregnancy. Sedangkan kalau teks kedua, kita langsung coba lihat di kalimat pertama atau paragraf pertama. New research finds caffeine consumed during pregnancy can change important brain pathway that could lead to behavioral problems later in life. Jadi ada penelitian baru nih yang menemukan bahwa mengonsumsi kafein selama pregnancy itu dapat mengubah ini ya, jalur penting dari otak yang dapat mendorong masalah atau jadi kalau teks 2 dia fokus pada alkohol, teks 1 dia fokus pada alkohol, teks 2 dia fokus pada kafein. Begitu. Jadi selamat buat teman-teman yang sudah benar ya jawabannya untuk jawaban D gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat di teks kan kita sudah tahu bahwa di teks pertama dia membicarakan tentang konsumsi efek negatif ya dari konsumsi alkohol lalu selama pregnancy. Lalu pada saat di teks kedua juga sama pada saat pregnancy tapi fokus pada kafein. Nah, kalau kita lihat di pilihan pertama itu ya dia sama-sama membahas tentang dampak negatif ya yang dilakukan selama pregnancy. Tapi di sini ada kata harmful activities di mana dia masih sangat general dan tidak spesifik dan tidak tidak menggambarkan teks 1 dan teks 2 gitu ya. Lalu kalau yang B dia kan menjelaskan bahwa ini ada efek dia menjelaskan bahwa teks keduanya berbicara tentang cara kafein dan alkohol bisa memberikan pengaruh pada janin. Ini artinya janin. Nah, sedangkan tadi pada saat kita lihat di teks 1 dia membahas tentang hanya alkohol, sedangkan di teks 2 dia membahas kafein. Jadi ini tidak benar ya, karena di sini dijelaskan teks 2 itu membahas keduanya, bagaimana keduanya itu bisa berpengaruh pada janin yang dimention di teks 1 begitu. Lalu kalau yang C both text review studies of the effect of alcohol consumption during pregnancy. Nah, dia tidak mention kafein padahal teks kedua membahas tentang kafein. Lalu teks 2 discusses the research finding regarding the effect of caffeine consumption on pregnant women mentioned in text 1. Nah, sama ya dengan yang C, dia tidak mention alkohol gitu. Oke. Semoga yang lain mungkin belum bisa, maksudnya belum benar ya jawabannya bisa ditangkap. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh ditanyakan aja. Lanjut ke nomor 2 Kak, atau ada yang mau mencoba menjawab nomor 2 dan menjelaskan? Saya kembalikan ke Aira.
Oke, gimana? Yang nomor 2 ada yang mau coba jelasin? Itu siapa A yang dapat duanya C. Kalau A mau jelasin, yang mau jelasin boleh. Ya, Ifran. Ifran juga. Ada yang mau jelasin? Langsung ini aja, langsung open mic. Oke, nggak ada yang raise hand ini. Karena kalau dijelasin sama teman-teman itu lebih seru dan teman-teman bisa lebih ngerasa bermakna penjelasannya, lebih bermakna ininya, materinya. Ada yang mau jelasin? Ayo, ayo. Ini kita udah ada 100 orang. Kalau ada yang mau, boleh tunjukkan bakatnya. Kalau nggak ada, karena daripada ini buang-buang ini, bukan buang-buang waktu, tapi waktunya cuma terbatas, jadi kita ini dilanjut aja Kak Juma. Nggak apa-apa, Oke. tunggu Kak. Nggak apa-apa Oke. Irfan, ini langsung aja sebut jawabannya apa, kenapa bisa jawab itu, gitu. Singkat aja, nggak usah jelasin kayak Kak Juma tadi, karena Kak Juma mah sudah pro. Ayo, Ifran, langsung open mic aja Ifran. Hello, hello. Yes. Oke, kedengaran kok. Jawaban saya C. Kenapa tuh C? C berarti eventuate. Iya, soalnya Kenapa? artinya paling mirip sama kata occur kan, Kak? Boleh, boleh. Kalau occur sendiri itu artinya apa, Ivan? Kayak terjadi atau eh, Nah, kalau event apa sih bacanya eventuate ya? eventuate Itu kayaknya. sendiri artinya apa? Ah, berarti dia ini ya, sinonim ya. Iya. Oke. Oke, Kak Juma silahkan. Oke, oke, thank you Ifran ya tadi sudah coba menjawab. Benar ya bahwa occur paling dekat maknanya dengan eventuate, karena kalau occur sendiri itu kan artinya terjadi ya. Terus kalau misalnya mungkin teman-teman atau adik-adik agak sulit untuk mencari ini maknanya, eventuate itu kan artinya itu oh sorry, occur itu muncul ya. Kalau arti aslinya muncul. Nah, tapi bisa juga diartikan dengan terjadi. Lalu eventuate itu ya sama dengan berakhiran atau akibatnya begitu. Jadi setelah kejadian terus ada akibatnya, ya itu eventuate. Jadi berakibat dengan. Nah, ya dekat dengan kata occur. Kalau misalnya kalian hanya taunya kata occur, atau misalnya di konteksnya ini kan, coba kita kembali ke teksnya 2 ya. Teks 2, occur. Mana nih kata occur? Ini dalam case kalau misalnya adik-adik masih kesulitan ya untuk menjawab occur. Nih, occur. Kita tinggal lihat konteksnya saja. Jadi di sini or, langsung ke sini ya. Or when during this gestation, this structural change occur. Kita lihat konteksnya. Apakah cocok dengan observe, enlarge, eventuate, construe, or instruct. Kalau instruct kan sudah tidak sesuai ya, karena di sini dia menjelaskan bahwa ketika station, struktur-struktur ini tuh terjadi perubahan. Struktural ini tuh terjadi perubahan. Kalau instruct itu kan menginstruksi begitu ya, memberikan arahan. Kalau construe
Kalau observe juga tidak mungkin ya. Kalau enlarge juga tidak, kalau misalnya kalian perhatikan itu artinya tidak similar. Lalu construe juga tidak similar. Jadi yang memungkinkan itu adalah eventuate. Kalau construe, ada yang tahu enlarge sama construe itu apa? Kalau misalnya kalian tidak tahu makna sebenarnya, kalian bisa lihat sebenarnya kata-kata yang unsur katanya, gitu ya. Kalau di sini kan kalau construe itu kan ada true nih. Nah, construe itu bisa diartikan sebagai penafsiran atau yang benar begitu ya. Bingung antara C dan D. Ya, nah kalian coba pakai sense aja ya. Nah, benar ya. Enlarge itu large, memperbesar atau memperlebar, sama kayak expand, benar. Karena kalian tinggal lihat unsur-unsur dalam kata itu tersendiri. Misalnya construe, di sini ada kayak true-nya, jadi ya bisa jadi artinya itu mendekati dengan sebuah kebenaran atau tapi sebenarnya artinya adalah tafsiran ya. Tapi mendekati begitu sih, dia similar dengan kebenaran begitu. Nah, sama juga dengan enlarge. Kalau kalian tidak terlalu familiar dengan kata enlarge, kalian bisa lihat kata large-nya. Nah, berarti walaupun tidak benar-benar maknanya besar, karena makna aslinya adalah memperbesar, mengexpand, tapi kalian bisa tahu konteksnya begitu, bisa tahu secara garis besar ini kayaknya kata ini maknanya mendekati ini gitu deh. Jadi lebih mendekati eventuate. Itu tipsnya kalau misalnya mungkin teman-teman atau adik-adik kesulitan. Ya, eventuate itu kan sebenarnya arti aslinya itu berakhiran dengan ya. Ya sama dengan eventually. Eventually itu kan adalah akhirnya ya. Artinya kan akhirnya. Nah, occur ini kan maknanya adalah muncul atau terjadi. Nah, tapi kalau kita itu gunanya kita tahu konteks ya, bahwa di sini tuh dijelaskan or when during gestation this structural change occur. Jadi ketika gestation ini terjadi, nah perubahan struktural itu terjadi, gitu ya. Perubahan struktural itu terjadi. Berarti perubahan struktural ini terjadi setelah gestation, oke? Atau bersamaan saat gestation, di mana structural changes ini adalah dampak akhirnya atau apa yang terjadi setelahnya, seperti itu. Nah, sedangkan di sini yang paling mendekati kejadian atau peristiwa yang terjadi setelah peristiwa sebelumnya itu adalah eventuate. Begitu ya, eventually. Benar ya, Neo? Benar analisisnya, eventuate itu similar sama eventually karena eventuate itu pun juga makna sebenarnya adalah berakhiran dengan atau kejadian yang terjadi setelah kejadian sebelumnya, di mana konteksnya tadi itu ya. Gitu. Mungkin semoga dipahami. Kita lanjut ke nomor 3 atau ada yang mau coba jawab nomor 3? Nomor 3. Oke. B. Karena dari dua teks tersebut sama-sama membahas sebuah informasi, ya nggak sih? Oh ya, oke. Oke, jadi banyak yang jawab yang B ya.
B. Coba kita lihat both text or Oke, hampir benar ya jawaban adik-adik. Berarti banyak yang jawab B ya. B karena benar. Lucu juga nih. Oke, mungkin ini agak tricky ya, karena memang kalau kita perhatikan, tadi kan sebenarnya kita tadi melihat kalimat pertama dari teks 1 dan teks 2 itu sudah ditahu ya, bahwa dia menjelaskan, dia memberitahu dampak dari konsumsi kafein dan alkohol saat pregnancy. Nah, benar, dia memberikan informasi. Oke, dia memberikan informasi karena ya ada nih studi dan bla 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 bla. Tapi perhatikan bahwa dari teks tersebut dia itu menjelaskan tentang bahaya, dia itu lebih menjelaskan tentang bahaya dari ini konsumsi alkohol dan kafein selama pregnancy, ya nggak sih? Ya kan? Memang dia memberikan informasi ya, benar bahwa dia memberikan informasi. Tapi yang lebih tepat, jadi informasi ini tidak salah, tapi ada yang lebih tepat, yaitu apa? Coba. Ada yang jawabannya beda nggak dari B? Oh, A juga bisa. A itu critical, berarti dia mengkritik ya. Mengkritik. Kalau kita perhatikan, di sini tuh dia ngasih bahaya nih, ngasih tahu, oh bahaya loh, ini sama kayak misalnya kalian kayak ini ya, ada razia di jalanan ya, terus kalian sudah lihat, terus kalian ke belakang, kalian putar balik, terus kasih tahu nih temennya, jangan terus gitu. Ada razia di depan. Nah, kayak gitu. Nanti kalian ditilang. Ya, benar ya yang jawab E, cautionary. Jadi dia kayak peringatan. Kenapa? Ya, betul, Julio. Jadi dia ngasih himbauan peringatan. Kenapa kasih himbauan peringatan? Karena dia menyebabkan dampaknya. Dampaknya sehingga orang yang membaca itu bisa berhati-hati. Oke? Nah, bagaimana cara teks informatif sama teks yang kritikal? Karena tadi lebih condong ke sini ya, ke pilihan A, B, sama E. Kalau cautionary, dia pasti ngasih tahu dampaknya itu apa. Dampak negatif maksudnya ya. Karena peringatan. Artinya kalau peringatan ya kita ngasih tahu apa sih dampak negatifnya sehingga kita perlu menghindari itu. Jadi kalau cautionary atau peringatan, himbauan supaya kita itu menghindari hal tersebut, menghindari aktivitas dan alkohol pada saat masa kehamilan. Nah, kalau critical itu dia memberikan sisi negatifnya. Nah, ini agak tricky sebenarnya yang jawab A sama E ya, karena ya critical juga memberikan dampak negatif. Maksudnya critical juga memberikan hal-hal informasi negatif begitu ya. Tapi kalau critical itu lebih kayak gimana ya? Kalau mengkritik ada suatu hal terus dia memberikan akibat-akibat yang terjadi pada sesuatu terjadi gitu ya jika dilakukan ini. Tapi dia itu kalau kritik itu lebih ke biasanya lebih banyak itu ke kayak kebijakan atau misalnya program atau event gitu ya, event maksudnya. Jadi dia kalau mengkritisi. Kalau sedangkan kalau informasi ya dia hanya menginformasikan, misalnya informasi itu misalnya dia menginformasikan dampak negatif dan dampak positif. Kalau informasi itu agak lebih netral gitu ya, dia lebih netral. Sedangkan tadi
kalau kita perhatikan teks 1 dan teks 2 itu benar-benar membicarakan bahaya dari konsumsi kafein dan alkohol pada saat pregnancy atau kehamilan. Jadi kayak sangat lebih tepatnya itu memperingatkan. Begitu. Oke. Siapa tahu ada yang mau coba menjawab menjelaskan soal nomor 4, nomor Aku, Kak. selanjutnya atau nomor lainnya begitu. Siapa nih? Nomor 4, Coba. nomor 4. Aku, Kak. Basuki. Oke, Bas. Silahkan, Bas. Itu kan di soal ditanya apa yang dijelasin oleh Dr. Keanis tentang apa namanya bahaya tentang konsumsi alkohol kan. Aku itu jawabnya yang A, Kak, karena kalau yang A itu hanya dia berasumsi kalau apa namanya mengonsumsi alkohol itu berbahaya untuk wanita hamil. Sebenarnya B juga bisa, tapi kalau B ini agak kurang tepat karena B ini menjelaskan tentang takaran yang berbahaya untuk wanita hamil. Sedangkan kalau Dr. Keanis itu di teks 1 paragraf 3 itu cuman menjelaskan kalau kita mengonsumsi alkohol aja udah bahaya. Jadi nggak ada takaran, mau kita dalam takaran besar mau takaran kecil itu tetap bahaya gitu loh. Jadi kalau saya jawabnya yang A, alcohol consumption is damaging for pregnant woman. Oke, good job, Bas. Benar banget ya. Mantap, Bang, menyala. Benar banget. Kalau benar ya penjelasan dari Bas bahwa kalau yang B ini ya dia fokus ke amounts, dan coba kalau kita perhatikan di teks pertama, bahkan paragraf pertama, kalimat pertama itu sudah dijelaskan ya, bahkan jumlah yang sedikit hingga sedang ataupun banyak itu sudah berdampak buruk bagi kehamilan. Jadi ya yang B kurang tepat dan lebih tepat yang A, begitu ya. Oke, good job, Bas. Thank you. Yang nomor 5 gimana? Ada yang mau coba juga? It is unclear the impact of the caffeine on the brain waves from Gimana orang Aring nih namanya nih? Lucu juga. Mau coba jawab? Jawabannya apa nih? Ada yang mau coba jawab? Mau coba jawab? Oh, mic-nya ya, mic-nya tadi nyala, mau jawab nih. Tapi kan udah nyala nggak apa-apa, sekalian aja coba. Atau yang lain gimana? Jawabannya apa nih? Tadi pada saat mengerjakan soalnya, jawabannya kira-kira apa? Yang A, Neo jawab A. Mau mencoba? Oke, nggak apa-apa. Neo mau coba menjelaskan nggak? Kenapa jawabannya E? Enggak, ini sih nggak tahu cara jelasin, tapi coba ya. Kalau ini mau nanya, kedengaran nggak suaranya? Kedengaran kok. Oke. Jadi kan yang pertanyaan kelima itu, the researcher point out that it is unclear if the impact of the caffeine on the fetal brain varies from one trimester to the next, or when during gestation the structural change occur. Nah, yang ditanya di sini kan idea in sentence ya, yang lebih bagus untuk menstatementkan paragraf tadi. Nah, jawaban aku di sini E, tapi aku bahas dari A. Kalau misalnya cara cepatku ya, kita lihat aja di A ini kan, it is obvious that the impact of caffeine. Dia bilang sudah pasti impact dari kopi ini. Sedangkan di teks dia bilang it is unclear.
tidak pasti, jadi salah langsung. Kemudian yang B, the researcher cannot be sure whether the impact of caffeine on the fetal brains occur. Nah, di sini ini lebih ke mendekati karena unclear dengan cannot be sure. Jadi ini aku tadi pikir kayak antara ini, tapi itu tandai dulu, lihat dulu yang lainnya. Karena biasanya ada jawaban yang lebih mendekati. Baru yang C, the researcher are sure of the impact. Nah, ini sama dengan yang A tadi, mereka sudah mengatakan kalau sudah pasti, padahal di teks tidak pasti. Terus yang D, the analysis identify the certainty. Dia sudah mengidentifikasi kepastiannya. Seperti yang tadi saya bilang, di teks dibilang tidak pasti, jadi salah juga. Nah, di E dia bilang the impact of caffeine is uncertain, sama dengan unclear. Jadi ini bisa dipertimbangkan. Jadi pertimbangannya kan antara B dengan E. Nah, yang membuat saya pilih E itu karena kata uncertain-nya itu. Karena dia bersinonim dengan unclear. Saya rasa kayak lebih mendekati uncertain daripada cannot be sure. Lebih kayak mendekati begitu pengertiannya. Oke, good job ya. Siapa tadi? Neu ya? Oke, good job, bener banget. Dan sudah detail banget ya penjelasannya. Jadi kata kuncinya adalah unclear, ya. Dimana di sini kalau kita lihat kata kuncinya di sini obvious, cannot be sure, sure, or sure. Terus identify the certainty. Kalau identify itu berarti sudah mengidentifikasi, artinya sudah pas ya. Tuh ditanya makannya apa. Oke, di sini juga is uncertain. Berarti dan memang lebih tepat yang E ya, karena sebenarnya untuk pertanyaan seperti ini di idea is sentences best restated, kita perhatikan is best restate. Restate itu maksudnya berarti semacam dijelaskan ulang, tapi dengan bahasa yang berbeda. Jadi kayak dia parafrase lah kalau bisa dibilang. Bahasanya beda tapi maknanya sama. Ya tinggal kita cari aja, apalagi ini sudah dimudahkan ya dengan dia sudah menyediakan kalimatnya. Jadi kita tinggal bandingkan mana sih kalimat yang mirip maknanya sama walaupun bahasanya berubah begitu ya. Entah itu struktur kalimatnya atau ada kata-kata yang diubah tapi maknanya tetap sama atau diparafrase seperti itu. Oke, good job Neo, dan penjelasannya bagus sekali. Ada teman-teman yang tidak mau mungkin ada yang kalah dengan Neo untuk menjelaskan soal nomor 6. Yuk. Silakan. Kita lanjut ke soal nomor 6 ya, karena kita tidak melihat teks lagi ya, karena seperti yang kakak bilang sebelumnya di pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa kalau kita mau mengerjakan soal-soal literasi itu lebih baik, ada baiknya kita baca soalnya dulu supaya kita tahu ya apa sih yang diminta. Nih, Cesa sudah jawab D. Setelah Cesa mau menjelaskan nggak kira-kira? Boleh, Kak. Boleh. Oke, silakan. Iya kan, itu aku jawabnya D. Itu berarti Niki dan Nicholas. Nah, itu kalau aku lihat aja kan di Nicholas itu dia bilang kalau di line kedua dia bilang, I think that children have the right to choose what they want and what they do not want. Itu kan berarti dia positif ya tentang children choosing their own career. Terus juga kalau Niki dia bilang di line kedua juga, the most essential thing is their interest. So the children should choose their career. Itu juga berarti dia ngasih positive opinion kalau boleh loh children itu choose their own career gitu. Jadi aku pilihnya D. Oke. Ya, lanjut silakan. Kalau yang lain kan itu dia negatif, kayak kalau Yumawon itu dia bilang they have no capability to choose their own career gitu, itu berarti negatif. Terus juga kalau Jay itu dia bilang
children at their age have the inability to decide on their career. Berarti dia kayak bilang kalau kita tuh belum bisa buat decide career kita. Kalau di Sunjin menurut aku lebih nggak relevan aja. Jadi deh. Oke, good job banget ya Makasih. tadi Cesa ya. Iya. Oke, keren Cesa. Benar ya, yang positif itu karena di soalnya dia diminta oh sorry ya ke-spill deh jawabannya. Enggak ya? Semoga tidak ke-spill. Mantap, Ces. Oke, karena di sini diminta untuk positive opinion, berarti tanggapan yang positif ya terkait apa yang sudah dibicarakan, dan memang yang Nicholas dan juga Nikki. Nah, ini kita tinggal melihat sebenarnya keywords kan, seperti yang dilakukan tadi Cesa. Keywords yang menunjukkan oh ini positif dan negatif. Kalau misalnya di Yuma dia no capability, berarti dia negatif. Nah, ini juga kalau di J ada keywords yang memperlihatkannya bahwa dia negatif inability, karena kalau inability berarti positifnya apa? Ability. Ini negatif. Nah, to decide on their careers. Jadi jawabannya adalah yang D. Thank you, Cesa dan kita lanjut lagi untuk jauh soal nomor 7. Kak, out of the topic ya. Oke, banyak yang banyak yang ada di Oke, banyak yang ya. Ada yang mau menjelaskan kenapa Banyak banget nih yang menjelaskan. Jangan kalah sama Cesa, jangan kalah sama News, jangan kalah sama Bas. Tadi ya. Yuk, tunjukkan pesona kalian dengan penjelasannya. Aku mau jelasin, Kak. Oke, silakan. Siapa nih? Oke, udah terdengar belum suaranya? Ya, terdengar Inaya. Oke, jadi pada soal ini itu kita ditanyakan tentang the relevant opinion of the discussion above. Berarti di sini kita ditanyakan tentang opini yang tidak relevan di soal tersebut. Nah, berarti di sini kita mencari opini yang tidak berkaitan dengan topik yang sedang dibahas di dalam soal, yang mana sudah jelas sekali opini yang paling tidak relevan itu opininya Sunjin yang terakhir. Nah, caraku sih sebenarnya pastinya dibaca dulu satu-satu, tapi untuk opininya Sunjin ini bisa dilihat dari kalimat pertamanya, yang mana di sini dia malah membahas tentang strugglingnya dia di dunia pekerjaan. Nah, padahal yang sedang dibahas di topic of discussion ini adalah tentang gimana anak bisa mendapatkan haknya untuk memilih jalan karirnya sendiri gitu, Kak. Jadi opini yang paling out of topic itu opininya punya Sunjin yang terakhir. Gitu mungkin. Oke, good job Inaya. Thank you. Benar ya, sudah jelas sekali penjelasannya Inaya. Terus juga terlihat ya ketika tadi kita mau menjawab pertanyaan sebelumnya, kan kita sudah mencoba mengeliminasi yang mana negatif, yang mana positif, dan dilihat bahwa Sungene ya, gimana sih cara baca namanya Sungene ini agak beda gitu ya opininya. Oke, dia beda out of the topic ya tadi katanya siapa tuh. Oke, benar ya jawabannya. Oke, good job Inaya. Siapa lagi nih yang mau mencoba? Nomor 8. Yuk, jangan mau kalah. Oh, ini nama Korea ya?
Oh, sorry. Siapa tahu ada yang tahu ya cara pronounce-nya, boleh di. Oke, Neo sudah mencoba menjawab 8A. Yang lain gimana nih? Coba yang lain dulu dong. Yang jawabannya sama dengan Neo, bisa coba. Gigi. Ayo, Gigi jawabannya sama nggak dengan yang A? Boleh kalau malu jelaskan di kolom chat aja. Kita sama-sama baca, nggak apa-apa. Why did Nicholas' team decide to start the trade? Mungkin kita bisa. Gigi, unjukkan gigimu, Gigi. Kita mau coba kita pindah ke Nicholas ya. Kenapa sih dia memulai trade ini gitu? Nicholas, hai. Ada di paragraf 1. Nah, Yaya, gimana nih ya? Mau jelaskan ya? Aku mah. Oh, pada malu-malu ya di sini. Gak apa-apa. Bisa dijelaskan di chat. Ada? Oke, kalau karena pada malu, coba ya kakak ini dulu. Kita bahas sama-sama maksudnya ya. Oke, dia di tadi soalnya dia mau tahu nih. Nah, ya gimana ya? Mau coba ya? Aku jawab, oh Gigi. Oh, wow, sangat ter ya, disandingkan dengan Maudia Yun. Oke. Tadi ada yang sudah menjelaskan nih sebenarnya. Thank you loh. Ini kelas 12 IPA 1. Ini tadi Gigi sudah jawab. Aku jawab A karena Nicholas mention I want to know. Yeah, that's it. Benar lagi. So, bukan kata kunci ya, kalimatnya ya. Kalimat yang menjadi kunci. Dari ini Nicholas. Karena soalnya dia merujuk pada apa ya, pendapat dari Nicholas, jadi kita fokus ke Nicholas aja. Dari sini dia bilang, therefore I want to know what is your take on parents intervention in their children career path. Jadi dia mau tahu sesuatu begitu ya. Dia mau tahu opini yang lain gitu tentang intervensi dari orang tuanya mereka di karir-karir mereka. Dan di sini hanya A yang menggambarkan itu, karena ya kalau yang B, he once had an experience, tidak ya, he just happened, tidak ya, karena dia kan mau tahu kenapa dia memulai percakapan itu, atau ya karena dia mau tahu pendapat yang lain bagaimana. He has no specific reason, he's no experiencing. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Benar ya? Keren, Gigi. Good job. Oke, lanjut nomor. Amin ya, amin. Oke, lanjut nomor 9 ya. Boleh yang lain? Mau coba? Yang lain gimana nih? B, all the way. Kita coba lihat ya. Besides Nicholas,
who does have experience in parent intervention in children careers. Jadi siapa nih yang punya experience, yang punya pengalaman ya dengan orang tua yang mengintervensi. Jadi dia memang punya pengalaman dengan itu. Dan jawaban dari Neil, An, sama Yaya itu apa tadi? B, Nikki. Kita coba lihat apakah benar. Karena she knows the feeling. She knows ya. Yes, benar ya. Yaya keren. A dan E coret aja karena ada. Oh ya benar. New pintar ya. Jadi kita juga harus punya strategi ya kalau kayak New. Jadi ini kan bisa kita coret. Ya ini juga kita bisa coret. Jadi sisa Niki. Niki, Yuma, Niki dan Yuma. Ya, benar. Nah, kita tinggal lihat Niki dan Yuma, apakah dia punya. Dan memang benar ya, salah satu kata kuncinya lagi adalah she knows the feeling. Dia bilang, Niki bilang, I know the feeling of your parents. Kalau I know the feeling, berarti dia merasakan. Nah, orang-orang yang merasakan pasti punya pengalaman yang sama, begitu. Jadi, pasti jawabannya adalah Niki. Tapi coba kita perhatikan Yuma ya, karena ada jawaban yang bilang kalau Yuma, maksudnya jawaban Yuma dan Niki. Jadi kita lihat siapa tahu Yuma juga punya pengalaman yang sama. In contrast, oke, kira-kira ada nggak kok kata, oh sepertinya tidak ada ya, karena dia hanya benar-benar pure memberikan memberikan opini saja. Oke? Good job everyone. Kita coba lanjut lagi kalau gitu ya. Kita masih ada waktu nggak Kak Aira? Kalau kakak mah biar sampai pagi juga boleh. Masih kok Kak, masih. Sampai 21.30 boleh. Atau kalau masih banyak yang mau lanjut, boleh dilanjut. Diselesaiin aja boleh. Oke, thank you Kak Aira. Kita lanjut aja kalau gitu. Nih. Lanjut nomor 10, ada yang mau coba jawab? C. Nah, Julio, mau coba jawab? Julio, maksudnya mau menjelaskan kenapa jawabannya C? Ya, benar ya, Neu. Ya, ini sebenarnya sudah jelas sekali ya, dari kita sudah diskusi jawabannya, dan memang ya C karena cinta. Julia ini kayaknya pinter gombal ya. Oke, benar ya. Jadi yang C, karena memang dari tadi ngobrolinnya tentang intervensi dari orang tua dan gimana pengaruh dari orang tua itu mempengaruhi karirnya anak-anaknya maksudnya. Oke, good job everyone. Kita coba langsung lanjut lagi ke nomor 11 tanpa... Oh, Julio ngantuk. Kalau gitu, kalau Julio ngantuk, kita coba dengar suaranya Julio ya, supaya Julio-nya nggak ngantuk. Yuk, gimana Julio? Coba menjelaskan Julio, biar tidak ngantuk gitu ya. Boleh, kita sambil intermezzo ya, nyanyi dulu boleh Julio, silahkan. Kok malu? Nggak apa-apa, ayo. Silahkan, unjukkan gigimu. Mana tahu, unjukkan bakatmu. Mana tahu ya, ada yang jatuh cinta di sini dengan suaranya Julio. Oh ya? Mana nih? Ya, siapa tahu nanti jadi cinlok nih gara-gara denger suaranya Julio. Gimana nih Julio? Ayo muncul dulu Julio.
On mic dulu yuk. Ditunggu nih sama fans-fansnya. Loh, Julio kok ngajak Julio ya? Julio aslinya cewek apa cowok? Ya, banyak banget nih. Kayaknya kita bisa buat fanbase ya. Oke, oke. Oke, Julio ditunggu nih, Julio. Muncul deh. Kalau nggak mau nyanyi bisa versi cool-nya ya, menjelaskan deh. Bener ya, nggak nyanyi suruh jawab aja. Oke, halo Julio. Akhirnya kita mendengarkan suara emasnya. Ya, silakan Julio. Mau nyanyi apa mau jawab? Lah, tapi kan udah, Kak. Maksudnya menjelaskan gitu. Jawaban yang 11 apa? Julia jawabnya yang 11 apa nih? Halo, hilang nih Julionya. Oke, kalau gitu yang lain karena kita sudah dengar ya suara emasnya Julio, mungkin oh mahal banget guys, pantas bentar banget nih on mic-nya. Oke. Oke, jadi jawabannya apa nih kira-kira? 11. Aduh, luar biasa ya. D, Ina ya jawab D. Yang lain gimana? Ada yang mau menjelaskan? Aduh, aku nge-shift nih. Coba, boleh ya numpang kapalnya ya. Oke, D. Vale, Vale. Vale mau coba menjelaskan, Vale, kenapa jawabannya D? Kita coba ini ya. Kelihatan ya. Vale atau Ridwan nih? Yuk. Bener ya, Nau? Fokus UTBK aja dulu mah ya. Itu keren sih soalnya. Siapa tadi? Mana tadi nih? Waduh, saking serunya ini ketenggelam nih tadi jawabannya nih. Mana tadi? Siapa nih tadi yang jawab presensi? Oh ya ya. Aku saja jawab salah. Tapi Yaya tadi jawabnya D atau jawaban yang lain? Karena benar nih ya, jawabannya D. Tapi kenapa? Sebenarnya tadi udah benar ya, tepat karena di teks ini itu dia sebenarnya teksnya mirip resensi atau kayak review. Kalau review itu kan berarti subjektif ya.
dia ngasih pandangannya berdasarkan ya subjektivitasnya si penulis gitu ya. Tapi kita taunya dari mana Kak? Ini subjektif, resensi. Nah, kita bisa lihat dari mana nih? Coba lihat ya, kita baca bareng di paragraf pertama aja. Aduh, agak susah ya pronounce-nya. Ini tuh nama-namanya. Saya nggak tahu nih cara bacanya. Ada yang mau coba? Ada yang nonton drakor? Atau anak K-popers di sini? Boleh bantu coba ya di ini nama pronounce namanya. Jadi ini penulisnya first book. Ada yang mau coba? Baca sesuai hati aja Kak. Oke. Won Pyong Sun. Oke, thank you ya. Udah ini. Won Pyong Sun's first book titled Almond tells the story of a boy who has been diagnosed with alexithymia, Sun Yun-jae. Am I right? So, alexithymia is a condition of emotional absence training the capability to sense and undergo feelings that normal people perceive. Jadi dia, dari kalimat pertama sebenarnya kita sudah tahu ya bahwa dia mereview sebuah buku yang berjudul Almond. Oke? Nah, kalau mereview itu pasti subjektif atau dia tentang opini dari penulisnya. Nah, dari kalimat pertama kita sudah bisa lihat bahwa jawabannya yang D. Ikut job ya, Yaya. Her opinion of a novel. Tapi coba kita lihat dulu, cek pilihan yang lain. The new book by her favorite author. Kayaknya enggak ya, karena di sini enggak dijelaskan apakah dia buku yang terbaru atau tidak. Dia hanya menjelaskan buku dari Won Pyong Sun. Oh, buku pertama. Nah, kita tidak tahu ya apakah buku pertama itu buku terbaru atau tidak. Bisa jadi bahkan buku yang sudah lama. The Story of Young Man named Sun Yun-jae. Ini enggak ya, bisa kita coret. How Won Pyong Sun writes her first book. Nah, bagaimana? Tapi kalau misalnya resensi, kalau ini kan lebih ke bagaimana ceritanya dan bagaimana prosesnya. Sedangkan kalau ini kan resensi, jadi dia lebih membahas tentang bagaimana buku itu sendiri, begitu ya. Jadi dia mereview bukunya, review proses Won Pyong Sun ini menulisnya gitu. Was raising awareness about alexithymia. Enggak ya, karena yang dibahas itu buku yang memang topiknya adalah gimana pacar. Jadi yang terpenting adalah kalian udah ngerti, kalian udah menguasai materinya, kalian udah bisa mengerjakan soalnya dengan tepat. Kemampuan problem solving kalian udah cukup, kalian bisa membaca materi membaca soal dengan baik, itu juga itu menurut gue udah cukup lah gitu kan. Jadi jangan kalian boleh mencoba untuk nge-push diri kalian, tapi jangan lupa kalau kita tuh juga punya batas dan kita nggak perlu yang se-expert itu kalau buat sampai harus gas segitunya lah kita untuk belajar gitu. Jadi intinya lah semangat aja kalau kata gue. Kita gini, nah ini kan ada pertanyaan ibu sebetulnya udah sering jawab ya. Kalau gimana? Sebenarnya ini tadi ngomong pacar Mark atau dia lagi nonton atau gimana nih? Aduh, pacar Mark ini cewek kan? Tapi tadi suaranya cowok loh. Aduh. Aduh, kalian seru banget ya. Mark bingung.
Ada Mark nggak di sini? Oke. Oke. Kita coba lanjut nih. Siapa tahu pacar Mark mau coba jawab nomor 12 ya, menjelaskan nomor 12. Yuk, coba dijawab. Ada yang mau coba juga? Yang lain juga boleh. Which of the following statements is a fact from the author? Jadi faktanya ya, fakta dari penulis. Ini adalah termasuk kategori soal factual information ya. Jadi menjawab soalnya itu berdasarkan dari fakta-fakta atau informasi yang disampaikan di dalam teks. Oh, yang bisa jawab dapat mark. Ada jaminan nggak ini dapat mark? Ya jawab C. Kakak nggak jamin loh ya. Kalau misalnya bener, yang bisa jawab dapat mark. Nanti tagihnya ke 12 MIPA 1. Ini namanya siapa sih? Mark itu idol kan ya? Iya nggak sih? Ya, aku tahu kok Mark ya. Sering aku lihat kok. Waduh. Mark ini kalau nggak salah yang dimiripin sama siapa sih? Sohyun nggak kalau nggak salah. Yang lagi main ini. Ya, Kim So Man. Ya, katanya anaknya Kim So Man ya. Oke, kok kita lagi malah ngebahas Mark. Oke, kita lanjut ya. Yang jawab nomor 12 yuk. Nomor 12 tadi ada yang jawab nggak sih? Oh, tadi Yaya udah jawab. C ya. The novel, The novel is labeled the young adult genre, but it could be for everyone. Ada yang mau coba? Yaya mau jelaskan? Yaya mau jelaskan kenapa dia jawabannya C? Ada di paragraf terakhir ya. Okay, Alman possesses. Gimana sih? Di bagian mana nih ya? Kalau C itu kan novel is labeled the young adult genre, but it could be for everyone. Jadi kita coba lihat mana nih yang menggambarkan. Oh ini nih, the novel is labeled the young adult genre, but it could be for everyone. Oh iya benar. Jadi ini adalah jawaban tersurat ya berarti. Karena udah benar novel. Yes. Oke, good job. Tadi ada yang jawab D juga. Coba kita lihat, the title itself refers to Son Yoon-jae brain tonsil which are the size of an almond. Kira-kira ada nggak di sini yang sesuai? Kalau terkait judulnya ya. Tapi memang jawaban yang D itu memang benar, bahwa kalau misalnya D ini faktanya bahwa konteks judul buku itu kenapa disebut almond itu karena merujuk pada Son Yoon-jae brain, otaknya Son Yoon-jae. Aku jawabnya E. Nih siapa nih coba?
Wow, nyepam nih, nyepam. Andrea mau jawab gimana? Mau coba jawab? Oh, Neo. Aku jawabnya E karena tadi antara D sama E aku bingung akhirnya milih E karena yang kayak kejam menghina gitu. Oh. Oh, mungkin Neo ini juga ini ya, melihatnya dari sini. Possesses. Ya. How essential to express emotion and the urge. Oh, tapi perhatikan ya adik-adik bahwa pertanyaannya adalah fakta yang berasal dari penulisnya. Oke? Fakta yang berasal dari penulisnya. Karena bisa jadi fakta itu sebenarnya berasal dari penulis. Bisa jadi dia fakta yang secara umum dan lain-lain. Oke? Kalau kita lihat Almond possesses an afflictive side novel of how essential to express emotions and the urge of living with more empathy and compassion. Nah, kalau ini kan ini fakta terkait ini ya, fakta terkait filmnya itu sendiri, di mana fakta ini ditemukan dari walaupun novelnya itu ya dari penulis, tapi ini adalah fakta yang kita bisa ambil secara langsung dari novelnya, bukan dari penulisnya. Maksud dari fakta dari penulisnya itu adalah faktanya itu diungkapkan langsung oleh penulisnya gitu. Jadi statementnya itu langsung dari penulisnya, kayak penulisnya mengungkapkan bahwa oh ternyata misalnya ternyata judul dari novel ini itu refers ke Sun Yun Jae, otaknya Sun Yun Jae gitu, tonsils-nya gitu ya. Ya, kalau misalnya C ini kan the novel is labeled the young adult genre, but it could be for everyone. Nah, dia kan dilabelkan sebagai young adult. Oh, tapi bisa sih ya kalau ini dari penulisnya. Ya, tapi but it could be for everyone. Ini masih semacam opini ya nggak sih? It could be itu belum pasti ya, tapi yang ditanya adalah fakta itu kalau itu belum tentu gitu ya, masih mungkin, sedangkan ini yang ditanya adalah fakta yang pasti-pasti aja. Tapi ingat lagi fakta dari penulisnya yang di-statementkan oleh penulisnya. Jadi yang lebih tepat dan mendekat itu adalah yang D. Kenapa? Karena ini kan sebenarnya sudah ada secara di teks. Dan kalau misalnya makna dari judulnya itu sendiri, itu kan artinya memang langsung dari penulis. Maksudnya makna judul itu kan dibuat oleh penulis. Artinya ketika kita diinformasikan bahwa oh makna dari judulnya itu adalah yang adalah ukuran dari otak Sunjo ini kayak almond. Berarti kan ini fakta yang diungkapkan oleh autornya langsung atau penulisnya langsung. Seperti itu. Oke? Kalau ini iya bisa jadi dari penulis, tapi ada kata ini nih. It could be for everyone. Masih mungkin atau nggak pasti begitu. Sedangkan kita mau carinya yang fakta. Ini masih dalam kategori opini begitu. Oke? Kalau misalnya masih bingung, silakan bertanya ya.
Siapa tahu temannya juga bisa menjelaskan. Kita lanjut nomor 13. Lanjut ya. Ada yang mau mencoba? B. Gigi B. Which of the following statements shows the writer's positive opinion about the book? Berarti opini positifnya. Lanjut atau tidak? Gimana nih? Adik-adik mau lanjut apa tidur? Oh, pada mau lanjut. Ayo digas kalau gitu ya. Oke. Tadi Gigi sudah coba jawab ya yang B. Balik lagi kita perhatikan ini opinion, positive opinion. Jadi kita lihat dulu yang mana nih. The title itself refers to Son Yoon-jae brains tonsils, which are the size of an almond. Tadi kita perhatikan, oh ya, Gigi sudah ralat ya. Kita bisa langsung coret nih, guys, yang B. Kenapa? Karena ini adalah fakta. Sedangkan yang ditanya adalah opinion. Oke? Terus, kira-kira yang mana nih yang opinion? Kayaknya banyak yang jawab E ya. Yaya jawab E. Oh, Ayah juga coba E ya. Almond is exceptional, has one of those worth rereading materials. Oke, the writers di sini adalah penulis dari resensinya ya. Jadi beda author yang tadi dimaksud, author dari novelnya, penulis dari novel, dan penulis dari resensi. Jadi ini adalah positive opinion atau pendapat positif dari penulis resensinya. Artinya ya kalau misalnya dia opini positif, artinya dia memuji novelnya ya, memuji novelnya. Dan memang kalau dari sekilas kita lihat bahwa E adalah jawabannya. Kenapa? Karena ya yang dipuji atau yang dianggap positif itu adalah novel yang berjudul Almond-nya. Oke? Jadi Almond is exceptional and has one of those worth rereading materials. Jadi dia bilang kalau Almond itu luar biasa dan punya kayak materi gitu ya yang layak untuk dibaca berulang kali, rereading. Gitu deh. Oke? Kalau yang lain, Yoon-jae's mother and grandmother help him learn to communicate in order for him to survive. Nah, kalau ini kan lebih ke informasi ya, gimana ceritanya Yoon-jae's mother and grandmother membantu dia belajar untuk berkomunikasi, untuk dia bisa survive gitu ya di dunia yang sangat judgmental ya, sangat menilai begitu, judging. And then Yoon-jae has the routine for Che ya. Yoon-jae has the routine of memorizing, rehearsing. Nah ini kelihatan sekali kalau ini adalah fakta atau informasi. Lalu yang A, social rules and good behaviors principles are taught to him. Ini juga sama, kelihatan ya kalau dia ini. Nah, kalau misalnya kita perhatikan, kalau opini itu biasanya dia kalau opini positif, dia sering banget memunculkan kata sifat ya. Kayak mendeskripsikan sesuatu dengan positif. Nah, exceptional. Almond is exceptional. Dia lagi muji nih, si Almond. Kata sifat exceptional. Luar biasa nih si Almond. Nah, jadi itu menandakan bahwa dia opini. Dan ini opininya positif karena exceptional, luar biasa. Oke? Kita lanjut ke nomor 14. Ada yang mau mencoba menjawab?
Siapa lagi nih yang mau mencoba menjawab? Yang mau on mic juga boleh ya, supaya nggak ngantuk. Siapa tadi ya? Julio nggak tidur kan? Halo Julio, nggak tidur kan Julio? Sebenarnya Sans on mic aja supaya Kak Jumanya nggak. Iya bener nih, masa aku doang ya yang ngomongnya? Iya soalnya soalnya kan tadi Julia yang ngantuk ya, jadi siapa tahu udah tidur aja gitu. Ternyata masih bangun kok Julionya ya guys, aman. Kairanya lagi nugas, yang lain gimana nih? Ayo. Sebenarnya ini kan soal kategori vocab ya. Kita mau cari kata sense. Makna kata sense itu kalau kita parafrase atau ganti katanya dengan makna yang sama, itu apa? Sebenarnya kalaupun kita nggak lihat teks ini juga bisa dijawab sih. Kita tinggal lihat aja maknanya mendekati itu apa. Ada yang bisa? Tapi memang kalau strategi untuk tanpa melihat teks ya, itu hanya bisa dilakukan untuk kalian yang memang vocabulary building-nya udah bagus. Atau punya vocabulary atau kosakata yang sudah cukup luas begitu. Tapi kalaupun memang kalian tidak tidak maksudnya terbatas gitu ya vocabnya, nggak masalah. Kalian bisa pakai strategi kedua, yaitu dengan melihat kalimatnya, di mana kata tersebut tuh ada, supaya kalian tahu konteksnya seperti apa. Sama kayak tadi pas kita jawab soal yang ada unsur occur-nya, nah cari aja kata yang kayaknya masuk akal begitu ya. Nurture itu menstabilkan ya, that's great. Proceed, melanjutkan, detect, mendeteksi. Kalau sense sendiri, kira-kira maknanya itu apa? Merasakan, yes. Good job. Ya, benar, Ista. Sepenuh menjaga. Ayo, jangan kalah. Mau kalah dong sama New. Neu. Gimana sih jawabnya, Nu atau Neu? Nah, kira-kira dari yang paling mendekati, yang mana? Mendekati dengan merasakan. Nurture berarti udah tidak sesuai ya. Kalau detect juga, proceed itu melanjutkan, no. Compose, oke. Naira menjawab B. Naira mau menjelaskan kenapa contoh I sense the heat. Saya merasakan panasnya. Ya, that's great. No. Nah, Naira jawabnya B, kenapa, Nay? Mau menjelaskan nggak kenapa jawabnya D? B, sorry.
Terus kalau ganti jadi I detect the heat, saya mendeteksi panasnya. Kira-kira kalau diganti jadi detect, make sense nggak kira-kira? Yang setuju angkat tangan. Pakai emot tapi ya. Benar nggak? Benar ya? Bahwa take jadi mendeteksi. Kan kalau kita merasakan ya mendeteksi juga namanya ya. Kompos lebih kayak membuat, kalau kompos itu dia menyusun ya. Sama sebenarnya similar dengan membuat atau make atau arrange. Terus kalau retain ya, that's right. Jadi memang lebih tepatnya di take. Walaupun sebenarnya penggunaan atau penempatan kata the take dengan sense itu beda ya. Maksudnya nggak selamanya sense itu bisa di-replace dengan kata the take. Tapi karena di sini kita mau tahu sinonimnya atau makna yang mendekati, ya di sini adalah the take. Oke? Retain itu menahan diri. Dia lebih ke bukan menahan sih, kalau mempertahankan begitu. Ya sama aja ya. Mempertahankan. Dia lebih ke kayak apa yang sudah ada atau apa yang sudah dimiliki itu dipertahankan gitu. Seperti itu, dipertahankan untuk tetap seperti itu begitu. Seperti itu. Oke? Untuk nomor 15, ayo, ada yang mau jawab? Nomor 14 aman ya? Kita lanjut ke nomor 15. Based on how the writer sees almond, we can predict she probably would recommend the book to others. Gigi menjawab. Yang lain setuju nggak? Setuju, Vale setuju. Mio juga setuju ya. Ada yang nggak setuju? Would not read the book again? Karena tadi kita udah lihat ya, opini positifnya, Almond is exceptional. Jadi ya pasti udah positif ya. Nggak mungkin. C untuk cetuh. Oke, good job everyone. Oke, benar ya jawabannya C. Karena tadi udah jelas. Kalau gitu kita bisa lanjut ke nomor 16. What is the purpose of the text? Ada yang bisa menjawab? Tadi jawab yang sudah jawab itu kalian jawabnya apa? Jadi penasaran kira-kira ada yang bisa tebak yang tadi di-mention ke siapa? Kak Aira yang nilainya skornya 900. Wow, keren banget ya. Kira-kira siapa nih? Coba keluarkan dirimu, guys. Yang jawabannya apa nih 16? What is the purpose of the text? Jadi tujuan dari teksnya itu apa? Nah, ini juga sama sih. Ini adalah masuk kategori soal main idea. Karena untuk kita tahu tujuan dari teksnya itu apa, kita harus tahu dulu apa yang sedang dibicarakan. Gitu ya. Jadi Valerie sama satu lagi cowok. Oh, yang ini ya, yang skornya 900 ya, Valerie.
Oh, Vale. Vale nggak sih? Gimana Vale? Oh, beda ya? Oh, beda. Oke, oke, oke. Silakan Valerie. Jawabannya apa nih tujuan dari teks tersebut? Kira-kira apa? Atau main idenya dulu deh kita identifikasi. Kira-kira apa yang lagi dibicarakan. Kita bisa lihat di kalimat pertama dan paragraf pertama juga ya. As cats age, we generally see changes in their behavior. The wild, and kayaknya kalau kalimat pertama ini belum terlalu ini ya, atau sudah? To help cat owners, to make cat owners. Groom their old, kayaknya belum ya, karena kita di sini groom their old cats, aware of osteoarthritis in cats. Terus apa lagi? Reduce pain. Kita nggak tahu permasalahan dari cats-nya apa ya. Notice signals, medical help for their cats. Kita belum tahu masalahnya apa. Jadi mari kita lihat ke kalimat selanjutnya. The wild and crazy playful activities. Ya, nggak masalah ya. Atau mungkin kalau misalnya waktunya sudah terbatas, bisa nanti tanya-tanya ya. Di grup ataupun di personal. Okay, the wild and crazy playful activities we associate. Oh, Neo juga di Wita ya. We associate with kittens give way to adult cats sleeping in the sun and prowling around the house. We commonly, dia belum tahu nih kita belum tahu permasalahannya apa ya. We commonly presume senior cats will take even longer naps in the sun or on our beds. It is important, however, nah kayaknya di sini ada informasi penting. However, to differentiate normal feline behaviors from abnormal ones, as some behavior changes in aging. Wah, banyak anak Wita di sini. Aging cats arise from pain and are not normal. Cats are very good at hiding signs of pain, and so cat owners need to be very observant and recognize when their cat needs help. Jadi, nah kalau dari sini dari paragraf 1 kita bisa lihat ya bahwa dia lagi menjelaskan kayak owner dari cats yang memelihara harus sangat teliti dan memperhatikan ya, dan menyadari kapan kucing-kucingnya itu sakit dan butuh bantuan, karena kucing-kucing itu di sini dijelaskan dia pinter banget nih memendam sakitnya dia. Waduh, agak sedih ya kelihatannya ya. Siapa nih kayak kucing nih yang suka memendam pedih dan pahitnya kehidupan. Nah, berarti kita bisa lihat iya ya, dia punya banyak pemiliknya harus peka, benar. Jadi harus pintar-pintar mencari pemilik nih namanya nih. Yang peka gitu ya. Nah, kalau di sini kita sebenarnya udah bisa jawab ya. To help cat owners groom their old cats. Kayaknya enggak ya. To make cat owners aware of osteoarthritis in cat. Kayak itu lebih bahas terkait medical secara umum atau health problem secara umum. Tidak ada membahas tentang osteoarthritis.
And then to give elderly cat owners, ini berarti kayak yang paling tua, yang lebih tua. Owner tips to reduce pain in their cats. Kayaknya enggak ya, karena tadi tuh lebih ke syaratnya adalah pemilik kucing itu peka ya, peka terhadap kucingnya. Kalau misalnya dia memendam gitu ya rasa sakit atau menyembunyikan rasa sakit. Nah, yang lebih tepatnya adalah yang D. Siapa nih yang jawab yang D? To make old cat owners notice signals of pain in their cats. I'm only cat overall. Aduh. Oke, jadi yang lebih tepat yang D ya. Karena tadi dia diminta untuk peka nih, notice signals. Ini lebih ke informasi ya. Ini bisa jadi jatuhnya masuk juga ke informasi factual karena ini bisa juga kita dapat dari teks. Oke? Ada yang jawab D nggak? Atau ada yang jawab selain D? Benar semua nggak? Saya dalam hati nggak apa-apa. Kalau dalam hati yang penting benar ya. Good job everyone. Aku tadi jawabnya B. Kenapa tuh no? Kok bisa jawabnya D? Karena di sini ada ngebahas ini ya, osteoarthritis. Oke, is one of the most common. Oke. Dia memang menjelaskan tentang OA ya, sebagai salah satu, one of the most, salah satu penyakit kronik yang sering terjadi pada kucing. Kalau kita lihat pertanyaannya, tujuan dari teks tersebut. Oke? Tujuan dari teks tersebut. Kalau tujuan dari teks tersebut, itu biasanya menggambarkan keseluruhan teks ya. Keseluruhan teks. Kecuali kalau misalnya, ya memang teks ini membahas tentang penyakit. Tapi, tujuan dari OA ini malah menyoret-nyoret ya. Tujuan dari OA ini diinformasikan sebagai jabarannya aja atau sebagai contoh salah satu penyakit kronik yang sering terjadi, gitu ya. Tapi kalau secara umum dia itu apalagi ini dia soalnya untuk menanyakan tujuan ya. Kalau yang B itu kan make cat owners aware of. Nah, dia hanya tujuannya kalau yang B, dia hanya ingin membuat pemilik kucing itu aware cuman pada osteoarthritis-nya doang. Sedangkan kalau di paragraf pertama kita temukan ya bahwa kucing itu pintar untuk menyembunyikan penyakitnya atau kesakitannya gitu ya. Secara umum, nggak cuman di osteoarthritis-nya doang. Nah, karena di sini juga disebutkan di paragraf kedua, one of the most common pain associated with behavior changes we see in aging cats is a decrease in grooming and self-care. Bukan cuman OA, dia juga punya masalah tentang grooming and self-care, gitu ya. Jadi tidak mengcover keseluruhan teks, tujuan dari keseluruhan teks, kecuali kalau yang ditanyakan khusus untuk di paragraf ketiga, baru lebih tepatnya di OA. Tapi kalau misalnya ditanyakan tujuan dari keseluruhan teks, dia lebih tepatnya adalah yang apa? Yang D, gitu ya. Karena tadi di awal juga kita lihat bahwa secara umum. Nah, mungkin ini sebelum kita tutup juga karena waktu kita terbatas ya.
Aku jawab, oke. Aku jawabnya soalnya bahas penyakit terus. Kalau yang D, dia bilang memberitahu pemilik kucingnya, kucing yang tua. Jadi kukira teksnya bertujuan untuk memberitahu. Oke, ya make sense sih. Benar-benar. Tapi mungkin itu diperhatikan lagi kalau misalnya dia ini ya sama dengan kalau dia tujuan dari teks tanpa melihat secara spesifik itu bagian mana atau merujuk pada case yang mana, artinya dia harus keseluruhan. Oke? Harus keseluruhan yang mengcover dari paragraf 1 sampai paragraf terakhir. Diperhatikan gitu. Kalau berarti karena paragraf 1 sampai paragraf terakhir tuh penting dan saling berkesinambungan. Dan sebenarnya kalau mau tipsnya juga sekalian sebelum kita tutup, yang tadi kakak mau sampaikan adalah biasanya kalau soal-soal tipe kayak gini, ini kan purpose sama dengan main idea. Tipe-tipe soal seperti ini tuh sebenarnya sangat sering kita temukan jawabannya di paragraf 1 dan kalimat 1. Makanya tadi kakak selalu bilang ya, kalau misalnya kita mau menjawab kategori main idea, kita langsung cari aja di paragraf 1, kalimat 1, tapi kalau tidak kalimat pertama maksudnya, kalau tidak ada baru kita coba baca di kalimat paragraf 1. Nah, karena kenapa? Karena biasanya di teks itu dia menjelaskan dulu paragraf-paragraf selanjutnya itu menjabarkan. Sama kayak contohnya kayak teks ini, dia menjabarkan dulu secara umum masalahnya apa, problemnya apa, dia mengintroduction atau mengintroduce atau memperkenalkan gitu apa yang mau kita bahas nih permasalahannya. Lalu dia menjelaskan salah satu contohnya nih. Contoh di paragraf ketiga juga contoh, lalu keempat kesimpulan. Jadi dengan kita mengetahui ini introduction-nya, kita udah tahu secara garis besar dia ngomongin apa, tujuannya apa, begitu. Oke? Terus juga mungkin ini tips yang bisa adik-adik juga gunakan ya ketika mengerjakan soal literasi bahasa Inggris. Apalagi soal-soal yang berteks gini ya. Bukan cuma bahasa Inggris sih, bisa kalian juga pakai di pemahaman bacaan dan menulis. Intinya soal-soal yang menanyakan tentang main idea. Kalau misalnya kalian rasa sulit ya untuk mengerjakan soal-soal tipe main idea, kalian bisa skip dulu deh. Kenapa? Karena biasanya kalau soal-soal berteks itu, dia biasanya berurut. Jadi, main idea dulu biasanya ditanyakan, misalnya di teks, lalu nomor 1 sampai nomor 4, dia nomor 1 tuh biasanya menanyakan tipe soal atau kategori main idea. Kalau kalian merasa sulit, kalian langsung skip aja dulu di soal nomor 2, 3, 4. Kenapa? Karena biasanya di nomor 2 dan 3 dan 4 itu menanyakan tentang entah itu factual information atau word. Vocab atau vocab. Jadi setelah itu kalau misalnya kalian sudah menjawab soal 2 sampai 4 ini terkait factual information atau vocab, kalian kan artinya sudah membaca sedikit demi sedikit atau membaca kalimat-kalimat atau kata tertentu yang sesuai dengan soal yang dirujuk oleh nomor 2 sampai nomor 4. Nah, karena kalian sudah baca nih sedikit beberapa part dari teks tersebut, kalian sudah bisa mendapatkan bayangan dan gambaran yang lebih luas begitu, tanpa harus membaca keseluruhan teks. Sehingga kalau kalian sudah punya pemahaman yang lebih luas, kalian tuh lebih mudah dan gampang untuk menjawab soal-soal kategori main idea. That's why selalu tekankan untuk kita harus tahu dulu, identifikasi dulu soalnya itu kategori apa. Karena tiap kategori itu beda-beda gitu ya strateginya. Gitu. Mungkin itu kalau Kak Aira udah spill ini ya,
sosial medianya. Jadi kalau misalnya mungkin ada pertanyaan bisa di grup atau juga ditanyakan juga secara personal juga boleh. Atau nanti kita akan bahas juga di pertemuan selanjutnya, gitu ya, kalau ada. Oke, mungkin sekian dulu karena kita juga terbatas, ya. Terima kasih teman-teman, kalian seru banget dan keren-keren karena jawabannya dan penjelasannya juga luar biasa, mantap. Dan kakak yakin kalian bisa meraih nilai yang memuaskan ya. Dilihat dari bagaimana adik-adik menjawab. Ya, terima kasih juga Nadine dan terima kasih juga everyone. Semoga lancar ya persiapannya dan juga sampai hari H kalian mengerjakan tes UTBK. Terima kasih juga Kaila, terima kasih orang Ari, terima kasih. Semoga kalian dimudahkan juga ya untuk tesnya, oke? Dan persiapannya. Thank you so much and see you on the next meeting ya. Ya, kalian juga sehat selalu. Oh iya, kalau misalnya lagi persiapan juga harus tetap ini ya, apa sih, jaga kesehatannya karena jangan sampai terlalu fokus mengerjakan mempersiapkan UTBK tapi nanti malah sakit ya nanti di hari H. Jangan sampai kayak gitu. Oke, jadi tetap dijaga kesehatannya dan tetap semangat. Oke, semangat guys. Semangat semuanya. Menyala. Wah, luar biasa ya. Senang deh lihat kalian semangat begini, oke? Guys, berarti ketemu lagi dengan Kak Ira dan kakak-kakak lainnya besok ya. Oke? Oke. Thank you everyone. Thank you everyone. Have a good sleep, have a good night. Mimpi indah orang aring.